Selamat sore Pak, selamat sore Bu. Di sini kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Kisya Silain dari Prodi D3 Teknologi Komputer dan teman-teman saya Grace Yosepin dari Prodi D4 RPL. Saya Grace Sepa dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Saya Lewi Lukis dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Saya Pahala Putra Tambunan dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Saya Premiro Syahaan dari Prodi Sistem Informasi. Saya Kalku Basaribu dari Teknik Elektro. Nah, di sini kami akan memulai hasil diskusi kami, di mana mengenai proyek membuat alat pengangkat jemuran otomatis berbasis Internet of Things, bidang kegiatan PKM karya inovatif. Yang pertama itu dimulai dari bab pertama mengenai pendahuluan. Bagian latar belakang, di mana perubahan cuaca pada belakangan ini tidak dapat diprediksi. Kita tidak tahu pergantian cuaca pada saat ini. Pergantian musim yang tidak stabil mengakibatkan cuaca sulit untuk diprediksi. Kondisi ini menjadi masalah utama bagi masyarakat yang sedang menjemur pakaian ketika saat berpergian. Hal tersebut membuat masyarakat harus menyempatkan waktu untuk membuat pada tempat teduh. Sama seperti masalah yang kami hadapi sebagai mahasiswi Atinen. Ketika saat melakukan proses perkuliahan dan tiba-tiba cuaca buruk yang mengakibatkan baju yang tidak dapat perteduhan menjadi basah. Hal tersebut mengakibatkan pakaian lembab menjadi berbau serta membutuhkan waktu yang lama agar dapat kering. Nah, problematika yang dihadapi masyarakat ini tentu mengganggu pekerjaan ataupun aktivitas dan harus meninggalkan pekerjaan untuk mengambil pakaian yang sedang dijemur di luar. Untuk mencegah hal itu, seseorang harus tinggal di dalam rumah dan tentu akan menambah pekerjaan dan mengganggu aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, dari permasalahan di atas itu diperlukan suatu alat yang dapat membantu permasalahan tersebut, khususnya dalam menjemur pakaian, agar jika dalam bepergian keluar, kita tidak khawatir untuk meninggalkan jemuran kita suatu saat terjadi perubahan cuaca. Misalnya, pada saat keluar rumah, cuaca panas tetapi tidak tahu bahwa beberapa jam kemudian akan turun hujan dan kita masih menjemur pakaian tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat sistem yang dapat mengamankan jemuran secara otomatis yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan dituangkan dalam penelitian ini dengan judul membuat alat pengangkat jemuran otomatis terhadap kondisi cuaca. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, masalah yang dapat dirumuskan yaitu yang pertama, sering terjadi pergantian cuaca yang tidak stabil. Kedua, bagaimana cara menyatukan, menjalankan semua komponen yang telah disediakan oleh penulis dengan bantuan dari perangkat lunak yang dipakai dalam memudahkan agar sistem pengangkatan jemuran otomatis berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara melindungi jemuran dari cuaca saat cuaca mendung. Kemudian ada bagian tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari alat pengangkat jemuran otomatis terhadap kondisi cuaca pada masyarakat yaitu yang pertama mempermudah pekerjaan manusia ketika mengangkat pakaian di saat kondisi cuaca buruk. Yang kedua, perasaan lebih tenang ketika berada di luar rumah ketika cuaca mendung. Yang ketiga, menghemat efisiensi waktu dalam pengangkatan jemuran. Dan yang terakhir, dengan adanya penjemuran otomatis ini dapat menghemat pemakaian ruangan yang lebih efisien. Kemudian ada metode penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan topik pembahasan dalam perancangan pengangkat jemuran otomatis, yaitu menggunakan metode observasi. Metode observasi adalah sebuah metode yang dilakukan dengan pengamatan dan disertai pencatatan masalah dan kegiatan yang sistematis terhadap objek yang dituju secara langsung menggunakan indera mata. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu masuk ke dalam bab 2 yaitu tinjauan pusat. Yang pertama yaitu gantung pakaian dan gantung hingga kering. Dalam
Hal tersebut mengerikan cuaca merupakan langkah penting dalam kehidupan sehari-hari setiap keluarga. Proses ini biasanya dilakukan dengan menjemur pakaian di luar ruangan, terutama di bawah sinar matahari. Namun kondisi cuaca seperti hujan atau intensitas sinar matahari yang berlebihan dapat menghambat proses tersebut. Pengeringan di luar ruangan juga memerlukan pengawasan manual yang bisa menjadi tugas yang membosankan, terutama bagi pekerja atau pemilik rumah yang sibuk. Yang kedua, masalah saat menjemur pakaian di tali penjemuran. Adapun beberapa permasalahan umum saat menjemur pakaian dengan jemuran tradisional adalah yang pertama, tergantung cuaca. Pengeringan pakaian tradisional sangat bergantung pada kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Hujan, angin kencang, atau terlalu banyak sinar matahari dapat menghambat proses pengeringan. Yang kedua yaitu waktu dan tenaga manusia. Proses pengeringan manual memerlukan waktu dan tenaga manusia. Pengguna harus memantau cuaca dan bertindak berdasarkan perubahan kondisi cuaca. Yang ketiga yaitu kerusakan pada pakaian. Kondisi cuaca yang buruk, terutama hujan, dapat menyebabkan kerusakan pada pakaian saat dijemur, seperti bau atau noda yang tidak sedap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ialah konsep alat pengangkat jemuran otomatis. Ide alat pengangkat jemuran otomatis merupakan solusi kreatif untuk mengatasi permasalahan di atas. Beberapa komponen dan fitur utama alat ini meliputi yang pertama, sensor cuaca. Sensor cuaca akan digunakan untuk mendeteksi kondisi cuaca seperti hujan, intensitas sinar matahari, suhu, dan kelembaban. Sensor ini akan memberikan data secara real time. Yang kedua, sistem pengangkatan. Sistem pengangkatan akan menggerakkan tali jemuran ke atas atau ke bawah tergantung kondisi cuaca. Ini mungkin termasuk mekanisme pengangkatan yang responsif atau kontrol motorik. Nah, yang ketiga, perakiraan cuaca terintegrasi. Integrasi dengan layanan perkiraan cuaca akan memungkinkan alat ini memperoleh informasi cuaca jangka pendek dan jangka panjang, sehingga tindakan yang tepat dapat diambil. Yang keempat, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna akan memungkinkan pengguna untuk melihat status alat, mengatur opsi, dan mengontrol alat secara manual jika diperlukan. Nah, keuntungan tali pengangkat pakaian otomatis. Pengeringan pakaian otomatis memiliki keunggulan signifikan. Di antaranya yang pertama, perlindungan dari kondisi cuaca. Alat ini akan melindungi pakaian dari hujan, terik matahari, atau cuaca buruk lainnya sehingga menjaga kualitas pakaian. Yang kedua, efisiensi pengeringan. Dengan kemampuan merespon kondisi cuaca dengan cepat, akan memastikan pakaian dikeringkan secara efektif dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, menggunakan sedikit usaha manusia. Alat ini akan mengurangi kebutuhan akan pengawasan manusia dan tenaga kerja manual yang diperlukan untuk mengeringkan pakaian. Yang keempat, menenangkan. Alat ini akan meningkatkan kenyamanan kehidupan sehari-hari pengguna dengan menghilangkan kebutuhan untuk memantau cuaca dan mengatur jemuran secara manual. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan lebih detail mengenai desain teknis alat, integrasinya dengan perakiraan cuaca, serta langkah pengujian dan evaluasi alat pengangkat jemuran otomatis terhadap kondisi cuaca. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama itu adalah langkah penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi merumuskan masalah, merumuskan tujuan penelitian, studi literatur, merancang sistem, implementasi, pengujian, analisa hasil, evaluasi, dan menulis laporan penelitian. Yang pertama itu merumuskan masalah. Merumuskan masalah yaitu menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian menentukan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang ditemukan. Kemudian merumuskan tujuan penelitian. Merumuskan tujuan penelitian yaitu menentukan target tujuan dari penelitian ini. Kemudian masuk ke studi literatur.
Studi literatur yaitu mengumpulkan dan mempelajari berbagai macam teori seperti buku-buku referensi di internet, jurnal, dan semua referensi yang berhubungan dengan perancangan jemuran otomatis, Arduino, dan IoT. Kemudian merancang sistem. Merancang sistem yaitu dengan merancang dan mendesain sistem baik perangkat mekanik, elektronik, dan serta interface yang akan digunakan. Kemudian implementasi. Implementasi yaitu menerapkan hasil rancangan dan desain menjadi sebuah perangkat sistem pengangkat jemuran. Kemudian pengujian. Pengujian adalah melakukan uji coba dari hasil sistem pengangkatan jemuran yang telah dibuat dengan berbagai parameter. Kemudian menganalisa hasil, yaitu menganalisa hasil uji coba dari perangkat sistem pengangkat jemuran. Kemudian evaluasi dan menulis laporan. Evaluasi yaitu melakukan perbaikan sistem apabila dari hasil analisa didapatkan kekurangan sehingga alat didapatkan hasil yang lebih sempurna. Kemudian menulis laporan. Menulis laporan yaitu melakukan penulisan naskah dan konsultasi kepada dosen pembimbing yang lebih berpengalaman dari penulis sehingga nantinya dapat menghasilkan output yang optimal seperti melakukan perbaikan terhadap alat yang sudah dibuat dan meminimalisir kekurangan dari alat yang dibuat. Kemudian masuk ke alat dan bahan. Dalam membangun sistem ini, penulis menggunakan beberapa alat pendukung, seperti alat pendukung perangkat keras atau hardware, dan alat pendukung perangkat lunak, yaitu software. Pendukung hardware, yaitu yang pertama itu node MCU. Node MCU merupakan salah satu firmware modul ESP8266 yang bersifat open source dan terdapat development kit untuk memudahkan membangun prototipe produk Internet of Things. Kemudian sensor cahaya. Sensor cahaya atau Light Dependent Resistor atau LDR merupakan salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang diterima dari lingkungan sekitar. Resistansi sensor cahaya ini tergantung pada intensitas cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri, sehingga nilai resistensinya dapat berubah-ubah. Kemudian sensor hujan. Sensor hujan merupakan alat switching yang digerakkan berdasarkan curah air atau hujan. Sensor hujan pada alat ini menggunakan plat print circuit board atau PCB yang berbentuk seperti sisir. Tetesan air yang jatuh mengenai papan tembaga akan menjadikan air yang menetes tersebut menjadi pengantar tegangan sehingga tegangan akan terhubung dengan output. Kemudian limit switch. Limit switch yaitu sebuah saklar post bottom. Saklar ini dapat memberikan inputan ke microcontroller dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Penggunaan saklar ini berfungsi untuk menghentikan putaran motor servo pada saat motor servo berputar menarik jemuran pakaian ke dalam ruang beratap. Kemudian yaitu software. Yang pertama itu pada perangkat lunak atau software yaitu Arduino IDE. Merupakan suatu aplikasi open source berbentuk text editor yang berfungsi untuk mengembangkan aplikasi microcontroller dengan membuat program, membuka, mengedit, dan memvalidasi kode serta melakukan upload ke board Arduino atau microcontroller lainnya. Kemudian Sublime Text Editor. Sublime Text Editor yaitu aplikasi yang digunakan untuk membangun tampilan halaman website. Text Editor Sublime tidak memakan banyak resource pada komputer. Agar tampilan pada halaman website lebih responsif, maka penelitian ini menggunakan Bootstrap. Kemudian masuk ke flowchart. Pada slide ini kami membuat diagram flowchart agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Dalam diagram flowchart ini yaitu kita masuk ke mulai. Pada saat mulai, kondisi akan mengecek apakah alat atau mesinnya on atau tidak. Jika alat atau mesinnya off, maka dia akan masuk ke kondisi false, yaitu langsung selesai. Tetapi jika alatnya on, dia akan masuk kepada kondisi true, yaitu dia akan mendeteksi tingkat kecerahan, kemudian mendeteksi sensor hujan, kemudian akan mendeteksi lagi langit mendung atau tidak. Jika langit mendung, maka ia akan masuk ke kondisi true, yaitu jemuran akan masuk. Tetapi jika dia masuk ke kondisi false, maka dia akan mengecek lagi apakah hujan turun atau tidak. Jika hujan turun, maka dia akan masuk ke kondisi true, yaitu jemuran masuk. Tetapi jika dia masuk ke kondisi false, maka jemuran keluar. Kemudian dia akan berulang, yaitu ke mendeteksi tingkat kecerahan, mendeteksi sensor hujan, dan akan berulang sampai alatnya off. Kemudian masuk ke gambaran rancangan sistem. Berikut tahapan rancangan sistem pengendalian jemuran. ESP dihubungkan dengan beberapa perangkat hardware seperti sensor LDR, sensor hujan, motor stepper terpasang pada breadboard yang telah dipasang pada prototipe. Ketika sensor LDR tidak menerima masukan data atau cuaca terang, dan sensor air juga tidak menerima masukan atau tidak hujan, maka motor stepper akan memutar untuk menarik jemuran agar keluar ruangan.
Kemudian ketika sensor LDR menerima masukan data atau cuaca gelap, maka motor stepper akan memutar untuk menarik jemuran agar masuk ke dalam ruangan. Ketika hujan menerima masukan atau terjadi hujan, maka motor stepper akan memutar untuk menarik jemuran agar masuk ke dalam ruangan. Perangkat jemuran terkoneksi dengan internet melalui SP, sehingga jemuran dapat dikontrol melalui halaman website dalam segala kondisi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk diagram sistem pengendalian jemuran. Jadi kita dapat lihat di pada slide di sini ada tergambar ke mana gambaran slide kita. Jadi ketika alat jemuran berada pada mode otomatis dan sensor yang berada pada alat perangkat jemuran mendapatkan inputan, maka akan berakibat alat bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Adapun aksi jemuran berdasarkan kondisi penerima sensor LDR dan sensor air hujan sebagai berikut. Aksi jemuran sensor cuaca. Sensor LDR yang pertama itu menerima cahaya. Di hasil sensor hujan tidak ada air dan hasilnya jemuran itu keluar. Dan jika sensor LDR itu menerima cahaya dan sensor hujan ada air dan hasilnya itu hasil jemuran itu masuk. Dan ketika sensor LDR tidak menerima cahaya dan akan otomatis masuk. Dan yang keempat itu tidak menerima cahaya, ada hasilnya jemuran itu masuk. Oke, selanjutnya itu implementasi alat. Rancangan alat menggunakan mode MCU sebagai media perangkat, modul WiFi, sensor LDR, dan sensor hujan, website, dan jemuran. Seperti di sini kita slide-nya pengendalian jemuran berbasis Arduino. Arduino hujan dan juga memiliki dua mode, yaitu mode jelaskan oleh teman saya. Iya, lanjut. Berikutnya adalah implementasi halaman website. Jadi kita tentunya ingin mengecek bagaimana kondisi perangkat, bagaimana kondisi pakaian kita di jemuran kapanpun dan dimanapun, ataupun itu menggunakan laptop, HP ataupun tablet. Jadi kita dapat melihat atau informasi kita melalui website. Di sini website pertama itu website automatic quotas line. Di sini terdiri 4 informasi, yaitu informasi waktu, status jemuran, cuaca, dan cahaya. Pada waktu ini adalah waktu real jemuran kita yang sedang masuk atau sedang keluar. Yang kedua ada status jemuran. Di sini terdapat dua inputnya itu off atau on, yaitu menandakan apakah sedang berjemur atau tidak. Yang ketiga ada cuaca. Ini adalah perkiraan cuaca berikutnya, ada cerah dan mendung. Yang kedua ada cahaya, yaitu ada terang dan gelap. Berikutnya, yang halaman keduanya ada halaman history. Halaman ini berguna untuk menyimpan aktivitas yang sudah dilakukan alat kita. Tentunya kita juga ingin melihat apa saja yang sudah dilakukan alat kita. Halaman history ini berfungsi untuk melihat status perangkat beberapa waktu sebelumnya dan dapat terlihat pada gambar. Berikutnya adalah pengujian sensor hujan. Cara kerja sensor hujan ini untuk mengetahui respon dari alat pengendali hujan kita. Itu untuk menentukan apakah jemuran ada atau tidaknya tetesan air hujan. Alatnya merupakan alat pengendali jemuran dengan pengujian pada sensor hujan. Pada pengujian tersebut sensor hujan diberikan air. Respon yang terjadi pada alat pengendali jemuran adalah sensor berputar untuk menarik jemuran ke dalam. Dari hasil pengujian terlihat bahwa pada saat sensor LDR bernilai kurang dari 400 atau cuaca cerah dan sensor hujan bernilai 1 yang berarti tidak turun hujan, maka alat pengangkat jemuran akan berada di luar. Pada saat sensor LDR bernilai cuaca mendung, maka alat pengangkat jemuran akan berada di dalam. Pada hujan ini, alat ini bernilai 0
yang berarti sedang turun hujan, maka alat perangkat pengangkat jemuran kita sedang berada di dalam untuk tidak menjemur. Oke, sekian hasil presentasi kami. Itulah hasil pemaparan kami yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi terpilih bahan rujukan selanjutnya. Dan kami ke kelompok 19 mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Tetap semangat.